10 negara paling agamis di dunia, mulai dari Somalia, Nigeria, Bangladesh, Ethiopia, Yaman dan Indonesia berada pada peringkat 7. Sedangkan 10 negara paling non-agamis mulai dari Cina, Swedia, Inggris, Belgia sampai Norwegia. Berikutnya adalah negara paling aman di dunia, di mana dari data sebelumnya merupakan negara yang cenderung tidak agamis. Anehnya, negara paling tidak aman cenderung negara yang dianggap paling agamis. Dari sini bisa kita simpulkan bahwasanya agama tidak menjamin suatu negara itu aman, dari data yang ada bahkan menunjukkan hasil sebaliknya. Berikutnya adalah indeks korupsi negara di dunia, dan lagi-lagi negara yang religius cenderung lebih korup dibanding negara yang mayoritas penduduknya tidak percaya Tuhan. Apakah ini kebetulan? Kita akan melihat parameter lainnya. Berikutnya adalah negara paling bahagia, dan seperti yang kita lihat, negara yang biasa disebut dengan negara ateis justru cenderung lebih bahagia, dan lagi-lagi negara yang dianggap religius justru menempati posisi sebaliknya. Tidak sampai di situ, bahkan hal tersebut juga tergambarkan sampai pada tingkat kebersihan dari negaranya. Jadi kenapa hal ini bisa terjadi? Indikator yang mudah dipelajari adalah dari IQ rata-rata penduduk. Negara maju yang dianggap tidak religius memiliki IQ rata-rata 100, sedangkan negara religius berada di bawah 80. Dan untuk IQ rata-rata penduduk Indonesia saat ini adalah 78,4. Hal itu akan bisa mudah kita lihat dari komen yang cenderung tidak menerima fakta, dan selalu mencari alasan hehehe. Bagaimana cara meniduri istri yang sedang haid? Itu yang dibahas terus. Bagaimana cara menyiasati istri kalau tidak setuju berpoligami? Itu aja yang dibahas terus. Ternyata tingkat ateisme paling tinggi hari ini di dunia, itu justru di negara-negara Islam, dan terutama di Arab, dan terutama lagi di Arab Saudi. 5 dari 300 orang Saudi hari ini mengaku tidak percaya adanya Tuhan. Ateisme ini akibat ulama-ulama kita lalai mengajarkan tentang akidah ketuhanan melalui ilmu pengetahuan. Ulama kita, Pak, lebih sibuk untuk berdebat dan berdiskusi soal recehan, Pak. Bagaimana cara meniduri istri yang sedang haid? Itu yang dibahas terus. Bagaimana cara menyiasati istri kalau tidak setuju berpoligami? Itu aja yang dibahas terus. Kita lalai terhadap ilmu pengetahuan, Pak. Ini yang paling penting. Ketika saya ke Sarjah, saya iseng melakukan riset pertama. Saya masuk ke toko buku, saya tanya, ya akhi, mas, penduduk Sarjah ini berapa jumlahnya? 3.200, Pak. Oh, oke. Buku paling laris di toko buku ini apa? Lalu dia keluarkan, Pak. Ini, Pak. Ini yang beli berapa jumlahnya? Ya kurang lebih sekitar 1.200 eksemplar. 3.100, Pak, yang beli 1.200. Artinya sudah hampir setengah. Coba bayangkan. Setelah saya lihat bukunya itu adalah buku yang ditulis oleh Stephen Hawking. Judul bukunya Black Hole and Big Bang Theory and the Baby of the Universes. Apa isi bukunya ini? Sampean gak usah bacalah bukunya, saya ceritakan aja isinya. Bahwa Tuhan itu gak ada. Alam semesta ini tercipta dari sebuah ledakan besar yang disebabkan oleh hukum fisika yang bernama mekanika kuantum, quantum mechanics. Karena daya tarik listrik dari energi positif dan negatif, lalu kemudian menciptakan ledakan besar yang akhirnya menciptakan planet-planet. Ini yang disebut dengan Big Bang Theory. Oh, berarti mungkin yang menciptakan ledakan Tuhan. Tapi kata Stephen Hawking, bukan. Yang menciptakan ledakan besar ini adalah teori fisika dasar awal yang bernama quantum mechanics, mekanika kuantum. Kalau kalian memaksa bahwa Tuhan itu ada, Tuhan kalian itu adalah mekanika kuantum, kata Stephen Hawking. Kalian ini dibohongi oleh agama sejak dulu, karena akhirat itu juga nggak ada sebenarnya. Manusia mati jadi debu, ya udah selesai. Ini kata Stephen Hawking. Dan buku ini yang dibaca oleh orang rata-rata di Arab hari ini. Coba, Pak, gimana tuh caranya? Ilmu pengetahuan ini. Guys, waktu Anda pergi haji, waktu itu di Madinah ya, sholat di Masjid Nabawi.
Itu di sebelahnya ada makam Nabi Muhammad. Nah, kalau habis sholat kita jalan keluar gerbang, lewat gerbang dekat makamnya Nabi Muhammad. Terus orang-orang pada megang-megang pinggirannya makam Nabi Muhammad. Terus ada askar di pinggirnya. Kalau ada orang megang, itu dikeplak sama dia. Musyrik, musyrik, antum musyrik, musyrik, la tusyrik billah, la tusyrik billah. Gitu. Kalau ada orang megang makam Nabi Muhammad sampai, oh ya Muhammad, ya Muhammad, ente musyrik, musyrik. Gitu. Maksudnya, ya memang Nabi Muhammad Rasulullah di zaman kita. Ya, mesti kita junjung lah sebagai idola, sebagai panutan. Tapi ya jangan disembah, gitu loh. Jangan diagung-agungkan berlebihan. Karena ya ini urusan Nabi Muhammad nih. Saya paling ngeri bahas Nabi Muhammad. Karena salah ngomong dikit bisa banyak yang tersinggung. Tapi ya bagaimanapun juga harus kita bahas lah. Namanya yang benar katakan benar, yang enggak ya enggak. Namanya musik itu ya nggak boleh juga seorang Rasul ditinggikan terlalu tinggi. Gitu. Orang Muhammad juga bilang ana basarum mislukum kok. Aku serupa dengan kalian, ana basarum mislukum. Sama aku dengan kalian semua, manusia biasa juga. Nah terus saya kemarin buat video konten yang menceritakan tentang Nabi Yusuf. Ada yang komen, wah gantengan Nabi Muhammad, wah hebatan Nabi Muhammad. Itu dibandingkan dengan Nabi Muhammad terus. Pokoknya Nabi Muhammad yang paling lah. Bahkan ada jawaban, emang ada idola lain atau panutan yang lain yang lebih hebat dari Nabi Muhammad? Guys, Nabi itu bukan cuma Muhammad. Rasul juga bukan cuma Muhammad. Banyak Rasul-Rasul yang lain. Ini sering banget saya ulang-ulang tuh. Surat Al-Baqarah 285 atau 286 ya. Gitu. Bahwa la nufariqu baina ahadin min rasuli. Jangan kamu membeda-bedakan antara rasul-rasulku. Nggak boleh membeda-bedakan. Semua rasul nggak boleh. Nggak boleh begitu. Makanya ada pertanyaan, emangnya ada panutan lain selain daripada Nabi Muhammad? Dan Nabi Muhammad sendiri panutannya Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad sendiri panutannya Nabi Ibrahim. Suratnya 161. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Sesungguhnya aku telah ditunjuki pada jalan yang lurus, yaitu jalannya Ibrahim, ajaran Ibrahim. Wa ma kana minal musyrikin, dan Ibrahim tidak termasuk golongan orang-orang yang musyrik. Itu yang ngomong Nabi Muhammad sendiri loh. Sesungguhnya, katakanlah sesungguhnya innani hadani rabbi ila siratal mustaqim. Aku telah ditunjuki jalan siratal mustaqim. Aku telah ditunjuki jalan yang lurus. Apa siratal mustaqim? Jalan yang benar, ajaran yang benar, ajaran yang lurus. Bukan jembatan yang nanti habis mati ya, yang rambut dibelah 7. Nah, itu udah lewat ya, bab itu udah lewat kan. Apa siratal mustaqim? Jalan yang lurus. Jalan yang benar. Makana minal musyrikin, dan Ibrahim tidak termasuk golongan orang-orang yang musyrik. Nah, ini kan menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sendiri panutannya adalah Nabi Ibrahim. Qul innani hadani rabbi, aku telah ditunjukkan jalan yang lurus. Apa itu? Jalannya Ibrahim. Nabi Muhammad mencontoh Ibrahim. Nabi Muhammad merujuk kepada Ibrahim. Gitu. Musa merujuk kepada Ibrahim. Isa juga merujuk kepada Ibrahim. Muhammad pun demikian kepada Ibrahim. Jadi semua kepada Ibrahim gitu. Jadi jangan bilang oh, Nabi Muhammad paling hebat, paling ini Pak. Lanu fariqu baina ahadin min rasuli. Kan begitu. Udah nggak ada lain lagi. Udah itu aja. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul-Rasul, iman kepada kitab-kitab, semua. Rasul-Rasul, bukan Rasul satu doang. Ya tapi kan edisi yang terbaru Nabi Muhammad. Ya edisi yang terbaru ya Nabi Muhammad, makanya saya pakai Al-Quran juga. Gitu.
Tapi para nabi dan rasul saling mencontoh, saling mengcopy paste. Ibrahim juga mengcopy paste nabi sebelumnya, rasul sebelumnya, sama semua mengcopy paste rasul yang sebelumnya. Begitu saja. Kan simple. Jangan Nabi Muhammad dijadikan apa gitu. Ntar ada tuh teman saya doanya sama Nabi Muhammad, kan geblek namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan Bagaimana cara meniduri istri yang sedang haid? Itu yang dibahas terus. Bagaimana cara menyiasati istri kalau tidak setuju berpoligami? Itu aja yang dibahas terus. Madura itu memiliki karakter yang menjunjung tinggi marwah. Bila ada istrinya diganggu oleh orang lain, maka sang suami itu rela untuk mati, yang disebut dengan carok gitu kan. Iya. Ya, saya kira Madura, Mas Pras kan orang Madura. Itu harga diri kan? Harga diri. Jangankan diambil, diganggu saja, itu sampai lebih baik nyawa putih tulang, ya kan? Bener. Artinya rela mati dengan carok itu. Tapi karena ada seseorang misalnya mengaku Habib, dan memang wajahnya itu wajah Arab mengaku Habib. Dia mengaku ya. Ada suami istri misalnya. Suami istri nih. Kemudian si Habib ini misalnya meminta istrinya, istri orang dalam arti diminta, ingin dinikahi, maka sang suami ini mau menceraikannya dulu, setelah itu menikah sama ini dengan alasan apa? Kalau kamu nanti menceraikan istrimu dan istrimu menjadi istri saya, kamu dapat syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan istrimu akan melahirkan benihnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan orang tuanya semua akan mendapat syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu rela dia menceraikan istrinya. Rela. Ini bukan satu kasus, dua kasus, banyak kasus. Astagfirullahaladzim. Sampai seperti itu. Saking kuatnya doktrin ya Ustaz. Dan kalau misalnya itu terjadi, nggak ada beban itu mau carok atau tidak. Gak ada beban. Karena apa? Mengaitkan dengan Nabi kita, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang dijadikan acuan itu syafaat. Ya, syafaat. Jadi suaminya, yang mantan suaminya itu akan dapat syafaat dari Nabi. Bahkan bukan cuma hal itu, Ustaz. Orang yang sudah mati dalam kondisi fasik, bisa mereka tanggung masuk surga. Gak perlu dijawab deh. Iya, saya menyaksikan itu. Sampai di titik itu kita didoktrin. Kita nggak boleh ada perbudakan ya. Tapi sekarang perbudakan spiritual itu luar biasa. Kolonialisasi masih ada sampai sekarang. Itu problem besar masyarakat kita. Gaya beragama secara primitif itu masih ada sampai hari ini. Bukankah kita ini mengaku sebagai manusia modern? Tapi gaya beragama secara primitif itu masih terulang dan terus terulang. Dan masih dilakukan sampai sekarang. Sampai sekarang. Siapa yang harus bersuara? Kalau bukan kita. Kalau bukan orang-orang yang punya kepedulian persoalan itu. Kalau semua orang diam, ini akan terus-terusan dikonsumsi oleh publik. Mau apa? Ya, mau apa? Lakukan sesuatu agar hal ini tuh bisa bebas dari tanah kita, dari negeri kita. Yaitu apa? Doktrin-doktrin semacam tadi. Karena doktrin ini sangat berbahaya. Bagaimana cara meniduri istri yang sedang haid? Itu yang dibahas terus. Bagaimana cara menyiasati istri kalau tidak setuju berpoligami? Itu aja yang dibahas terus. Bapak Ibu, pernah nggak pembaca hadis dilarang mengencingi pohon peneduh maupun pohon yang berbuah? Pernah nggak pembaca hadisnya? Pernah nggak berpikir kenapa nggak boleh mengencingi? Saya justru tertarik pada Islamnya karena hal yang sepele ini. Nggak boleh ngencingi pohon yang berbuah. Sekarang misalnya Bapak Ibu punya pohon mangga harum manis, terus dikencingin, terus air kencing itu meresap ke tanah, diserap akar ke batang, batang ke daun, bunga, buah. Berarti mangga harum manis rasa kencing. Bener nggak? Saya berpikir ketika itu, luar biasa Islam ini, urusan sederhana kencing. Coba ngencingi pohon nggak boleh. Kenapa? Karena air kencing tadi terserap sampai buah. Berarti apa? Islam ini betul-betul menjaga kesuciannya luar biasa. Maka hati-hati yang laki-laki. Jangan naik kendaraan kepengen kencing terus cari pohon.